kenal sama yang namanya Chef Juna. Siapa sih yang nggak kenal sama Chef Juna kan? Chef profesional yang udah dikenal banget nih sama teman-teman. Coba sekarang kita fight buat Chef Juna, Chef Juna. Kita juga bakal ada sesi Q&A loh buat teman-teman. Jadi tungguin terus sampai nanti. Halo Chef. Halo, halo. Sore. Sore, sore. Apa kabar Chef? Baik, baik. Oke, selamat datang di live kali ini. Terima kasih sebelumnya buat Chef Juna yang udah berkenan untuk hadir ikut join live season kali ini. Gimana Chef? Keadaannya sekarang udah membaik dari sakitnya kemarin itu? Dari COVID. Dari akhir sudah beres total. Oke. Oke, Chef. Sebelumnya nih masih banyak nih mungkin teman-teman kelas yang pengen lebih kenal lebih lanjut nih sama Chef Juna. Boleh mungkin Chef Juna mau memperkenalkan diri atau menyapa teman-teman kelas terlebih dahulu? Apa bilangin mereka? Boleh, hai. Oh, gitu. Halo, teman. Om, thank you. Meluangkan waktunya. Tune in bersama kita. Nah, jadi buat teman-teman kelas, Chef Juna ini merupakan salah satu chef profesional yang sudah ahli di bidang dalam memasak, dan Chef Juna ini juga merupakan salah satu mentor terbaik yang ada di kelas Dotcom ini. Nah, Chef Juna ini juga mengajarkan beberapa teknik memasak ya, Chef ya. Ada 30 catatan pembelajaran yang bisa teman-teman kelas akses ketika membeli pelatihan di kelas Dotcom ini nih. Nah, mau nanya dikit nih, Chef, tentang sekiranya chef ini nih sebenarnya punya pengalaman menarik nggak sih chef ketika baru ingin memulai karir di dalam dunia memasak? Kalau saya kan memang awalnya kan langsung gitu. Jadi tertarikan saat kerja. Ini suara saya. Kedengeran sih chef, kedengeran. Enggak bergema atau? Enggak, lancar nggak apa-apa. Oke, jadi memang karena memang bisa hanya bisa itu. Jadi mulai tertarik dan juga karena chef saya itu lumayan encouraging dan tahu kalau memang bagus ya bagus, jelek ya dihukum gitu. Sebenarnya dari Chef Juna itu sendiri dari kecil tuh ada cita-cita nggak sih chef buat jadi seorang chef profesional seperti sekarang ini? Enggak ada. Nggak ada, bener-bener pure. Oke. Jadi emang udah passionnya semenjak udah jadi remaja ya chef ya, baru digali lebih lanjut terkait. Malahan. Gitu. Oh, baru tahu tuh buat teman-teman kelas mungkin masih belum tahu nih terkait perjalanan karir Chef Juna. Ternyata emang passionnya itu baru ketemu pas udah dewasa ya chef ya? Ya, benar. Wah. Oke. Gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit chef terkait pengalaman karir Chef Juna nih dari awalnya itu sebenarnya gimana sih bisa tertarik sama dunia masak? Ya kan, ya semua juga udah tahu. Dimulai dari kerja yang mesti survive. Ya, akhirnya dapat pekerjaan yang ya itu kita coba dan mulai tertarikan dan orangnya juga terus gitu. Jadi pengen dapat pengen tahu cara hidup dan sebagainya gitu. Oke. Nah, nih chef, mungkin ini banyak banget teman-teman kelas yang masih bertanya-tanya nih chef sama gimana sih kabar belum punya dorongan nih chef buat pengen tahu lebih lanjut nih gimana caranya kita mencari motivasi untuk menjadi seorang chef profesional. Mungkin ada beberapa dorongan dari Chef Juna yang bisa diberikan kepada teman-teman kelas terkait hal ini.
Ntar dulu, mau jadi atau mau masak? Mungkin ada dia baru memulai karir sebagai seorang chef, mungkin seperti itu sih chef. Bisa ya orang oh saya Bisa, kadang tuh mungkin ada beberapa orang yang emang sekiranya mempunyai passion, namun dia masih ragu nih chef buat mencari tahu apakah dia benar passionnya di sini. Nah itu mungkin ada cara nggak sih chef buat menggali lebih lanjut agar ya masa belum pernah beda soalnya di mata saya tuh ada yang jelas ini perbedaan ingin belajar atau ingin itu dua hal yang berbeda gitu loh. Menurut Chef Junita sendiri lebih prefer ke orang yang mana chef? Lebih orang yang memang sudah mempunyai basic atau lebih memudahkan orang-orang yang emang udah punya passion dunia memasak, atau emang lebih mudah melatih orang-orang yang belum bisa? Lagi nih, passion sama orang beda loh. Yang bisa itu dia punya passion, belum tentu mereka udah Bener-bener. sebenarnya jadi gini dulu ya ingin atau ingin chef profesional ya dulu kalau ya uang boleh silahkan sekolah tatap kuliner di institut kan tata boga. Nah, berapa lamanya? Kurang tahu ya ada yang 4 tahun. Nah, hanya ingin belajar mau jadi chef. Kalau ingin menjadi chef, ya yang selama mungkin D4 gitu misalnya. Setelah maka di hotel orang yang punya kredibilitas ya. Tapi hanya biar memasak tapi sibuk dengan misalnya dok. Mungkin bisa ambil baru dan sebagainya dan nanti masaknya memang mau gitu loh setelah jadi mungkin menurut saya mengkomitkan waktu apa lamanya instalasi berikutnya gitu loh. Oke. Chef, tanya sebentar chef, mungkin ini masih banyak teman-teman kelas yang bilang kalau suaranya ini ya cukup bergema nih chef. Mungkin aku perlu pakai headset dulu ya chef. Mohon maaf sebentar, aku minta waktunya sebentar. Atau saya keluar masuk lagi? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Mau tunggu sebentar ya teman-teman kelas, mohon maaf sekali jika ada kesalahan teknis, mungkin dikarenakan terjadinya gema di sekitar ruangan sini, jadi aku perlu pakai headset biar suaranya lebih oke.
Oke. Oke. Ini kolam pertanyaannya, Mas. Ini kolam pertanyaannya, Mas. Ya, Chef. Kolam pertanyaannya nggak? Kolam pertanyaannya nggak? Ini buat teman-teman yang mau nanya-nanya singkat nih sama Chef Juna, bisa ditulis langsung di kolom komentar, karena nanti bisa jadi teman-teman kelas pertanyaannya bakal dijawab sembari nunggu terkait teknis suaranya ini lumayan membaik. Kok di saya nggak ada kolamnya? Kok di saya nggak ada kolamnya? Nggak ada pertanyaannya nggak keluar. Nggak ada pertanyaannya nggak keluar. Oke. Ini sudah cukup jelas atau masih bergema? Halo? Bagaimana teman-teman kelas? Apakah suaranya sudah aman dan tidak bergema kembali? Oke, sudah jelas. Bisa kita lanjut? Oke deh, Chef. Langsung kita lanjut aja nih, Chef, buat ke sesi berikutnya. Kan di kelas Chef Juni itu sendiri kan ada beberapa chapter video yang mengajarkan terkait teknik memasak yang paling basic diperlukan oleh para pemula ya, Chef ya. Nah, ini menurut Chef Juni ini teknik apa sih yang paling diperlukan oleh seorang pemula untuk baru mulai belajar memasak? Teknik. Dan lain sebagainya. Teknik paling awal kan adalah teknik memotong ya. Karena memang di profesional restoran aja kita kalau boleh dibilang kayak junior cook atau cook helper itu Dan menurut Chef Dina sendiri nih, Chef, kan karena lagi ada masa pandemi kayak gini nih, Chef, itu sebenarnya ada nggak, Chef, beberapa makanan yang makanan atau minuman yang bisa meningkatkan untuk imun tubuh seseorang? Apakah ada yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadi makanan pokok? ya yang udah pasti sih kan semua soal vitamin ya, vitamin C, vitamin D itu banyak yang memang konon membantu mencegah atau juga memulihkan fisik dari serangan atau dari virus. Jadi ya kita perbanyak aja itu bahan-bahan yang ada vitamin C-nya. Gitu. Ya. Lebih banyak makan sayur ya, Chef ya? Sayur, buah, ya, gitu. Kurang-kurangin. Oke. Ini buat kalau misalnya nih, Chef, ada beberapa pertanyaan ini udah masuk ke Instagram kita. Ini udah ada 5 pertanyaan yang kita pilih nih, Chef. Itu pertanyaan dari teman-teman kelas. Boleh aku bacain, Chef? Bisa jadi nanti Chef Juna membantu kami untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama ini ada pertanyaan nih, Chef, dari akun @guardian_w31 nih, Chef. Ini pertanyaannya adalah, benar nggak sih, Chef, kalau kita memasak
pakai hati atau feeling itu mungkin masak di rumah untuk orang-orang tersayang, ya. Atau pada saat di restoran seorang chef mencoba create menu baru, di mana menu atau dish tersebut memang harus mempunyai soul, ya. Harus mempunyai soul, dan itu biasanya ada kenangan manis, dia pernah pergi kemana, Ini mempengaruhi rasa masakan dan tampilannya juga. enggak lah, kalian harus bisa menghilangkan mood dari pekerjaan. Oke. Nah, gimana sih Chef caranya nih maintain mood kita ini biar bisa memasak dengan pikiran yang cukup jernih nih Chef? Well, memang tidak ada obatnya ya. Kalau orang mood lagi jelek ya hanya mereka sendiri yang bisa ini. Saya juga pasti punya hari-hari di mana moodnya kurang baik. Mungkin pagi-pagi mau berangkat kan sungguh-sungguh nggak dijalankan sungguh-sungguh, kita performa jelek bisa dipecat tidak bisa makan, udah balik lagi pikirannya siklusnya muternya situ aja gitu loh. Jadi logik harus dipikirin, mood nggak usah, mood jelek pasti ada, ogah-ogahan pasti ada, tapi nggak boleh diturutin gitu loh. Cukup sampai di pikiran terus harus dicoba ditangkis dengan pikiran sendiri. Itu aja sih. Jadi emang benar-benar harus profesional ya Chef ya, nggak bisa ngikutin muter. Memang nggak gampang ya, saya nggak bilang kita semua juga selalu berhasil, no. Tetapi kita selalu mencoba untuk tidak mengikutinya dan mau nggak mau harus berhasil atau yang terbaik. Iya, gitu. Oke, udah terjawab ya pertanyaan dari Guardian_W31. Nah nih, untuk pertanyaan berikutnya nih Chef dari @tami_destriani. Dalam belajar memasak nih, mana nih Chef yang lebih baik? Belajar lewat website, ataukah lewat buku resep, ataupun lewat YouTube? Belajar lewat website. Lewat Oke. buku resep atau lewat YouTube? Ini bukan karena saya mentor di kelas.com ya, tapi kalau kalian memang pula banget, belajar lewat kelas.com. Karena memang saya juga beruntung ya, dikontak oleh kelas.com untuk menjadi salah satu mentornya, karena ini benar-benar mendeliver pengetahuan, juga pengetahuan dengan praktek, gimana awalnya. So, belajar lewat kelas.com itu salah satu yang bagus. Tapi jika kalian memang sudah mulai memasak, terus mau belajar lebih, bagi saya mungkin untuk cari ide, kalian bisa lewat YouTube, ya. Kalau mau cari ide mungkin ya. Untuk mau mempraktekkan, kalian dengan buku resep. Tapi buku resepnya juga buku resep yang ini ya, kredibilitas ya. Karena memang banyak juga buku resep yang asal-asal aja buku resep gitu. Saya bacanya aja, aduh, ini apaan sih gitu loh. Ya kan? Jadi memang memadukan segala media yang ada memang lebih baik jika ini. Ya, misalnya kita baca buku resep, oh ini harus dilipat seperti ini. Kalau orang tersebut tidak tahu cara melipatnya apa gimana, itu bisa dilihat mungkin cara melipat ayam gitu, mungkin I don't know, lihat di YouTube, jadi bisa dipadukan gitu. Oh gini cara melipat ayam. Jadi memang semua media informasi yang kalian bisa dapat, ya jalanin aja gitu loh. Malah jangan terpaku sama satu bagi saya. Kalau dulu kami belum leluasa dengan internet dan kami adalah didikan anak professional kitchen ya, kita dulu belajarnya itu dengan buku masak cookbook dari restoran-restoran ternama gitu loh. Jadi memang ribet gitu loh masaknya ya. Tapi sekarang dengan adanya internet kalian bisa banyak lihat lah
gitu. Betul. Jadi emang di kelas hukum ini emang udah komplit banget ya Chef ya, Chef Juna ngajarin Untuk dari yang teknik. mulai dan menengah, memang di kelas.com pada yang saya ajarkan itu kurikulum cukup luas ya. Itu cukup mencangkup lengkap kalau menurut saya untuk pemula dan yang awal-awal atau orang-orang yang baru sekolah masak atau baru lulusan sekolah tata boga masih bisa belajar di situ juga gitu loh ya. Bahkan yang baru-baru profesional juga mungkin mereka sudah lupa atau kurang lengkap waktu masa pendidikan juga ada semua di situ, karena juga ada beberapa teknik atau trik-trik yang kita ajarkan di kelas.com itu yang memang tidak didapat di sekolah masak gitu loh. Itu semua adalah sharing daripada my experience selama 20 tahun lebih sekarang ya. So that's it. Ya. Jadi buat teman-teman tuh yang udah ikut kelas Chef Juna, gimana coba kasih pendapatnya di kolom komentar. Karena nggak cuma teknik memasak doang ya Chef ya, tapi ada juga resep-resep masakan yang nggak pernah dipublish kemanapun dan cuma ada di pelatihan kelas.com. Ya. Tuh. Ya buat teman-teman bisa kasih pendapatnya dulu nih, gimana sih pelatihan yang udah ikut pelatihan Chef Juna, bisa di komen di kolom komentar sekarang. Kita lanjut Dulu nih mau Nah, jadi bosnya ya persiapan uang. kepercayaan uang. Jadi Mungkin dia lebih basicnya sih Chef kalau untuk ke dunia F&B-nya ini. ntar dulu makanya kan dunia F&B itu ada dua ya, front of the house atau back of the house. Ya, front of the house itu kan bagian service, manager, server, bartender, ya. Itu bagian front of the house. Back of the house itu yang kita sebut anak-anak kitchen biasanya ya, and steward, dishwasher ya. So dia mau yang mana dulu gitu loh. Kalau mau yang back of the house ya tentunya memang mesti punya sedikit modal lah ya. Jangan sampai nanti diminta tolong buat ini buta beneran, nggak lucu juga kan, gitu. Iya. Hambat yang ada gitu. Kalau mau jadi front of the house juga, memang ya langkah baiknya juga ada pelatihan untuk hospitality industry gitu loh. Meskipun D1 atau enggak D berapa gitu. Karena kan untuk jadi pelayan, kalau bukan saya bilang tidak bisa, tapi untuk menjadi pelayan di restoran juga orang biasanya kan lihat resumenya. Kalau tidak ada pelatihannya, tidak ada experience-nya, bukan berarti tidak mungkin diterima. Mungkin aja mereka berbaik hati untuk mentrain individual tersebut, tapi persentasenya akan kecil gitu loh. Ya, jadi tergantung mau yang mana nih, F&B industri mau jadi apa gitu loh. Kalau Berarti emang videonya harus mau ada jual. sekolah ya, Chef? Nah, sekarang ada lagi kan, kalau dia bikin kue di rumah, terus dia jual online dan lain sebagainya, that's F&B industry juga kan. Food ya. Nah, itu juga dia kan artinya mesti tahu dong gimana cara buat kuenya, bagaimana dia mau memasarkannya. Ya memang mesti pelajari medan dulu lah, gitu, seperti itu. Ya. Jadi memang harus ada modalnya lah, modal pengetahuan dan alangkah baiknya modal pengalaman sedikit. Oke, jadi emang lebih diarahkan untuk belajar lebih ya, Chef ya, untuk ke dunia Ya, F&B. segala
memang orang suka bilang minyak sayur ya. Cuman kan minyak sayur tuh macam-macam. Canola juga ya maksudnya agak ya disebut seperti minyak sayur juga. Olive oil juga orang suka agak-agak rancu gitu loh. Tapi kalau ini kan jelas canola, olive sama avocado. Yang mungkin lebih netral dan juga lebih what you call that? Lebih affordable, lebih apa bahasa Indonesia affordable, lebih Yang lebih masuk budget ya. iya, lebih terjangkau harganya. Ya. Dan juga kita kan juga mesti lihat ya. Dan di restoran minyak kebanyakan kita memang pakai, tergantung restoran apa, tapi clarified butter, tergantung hidangannya. Tapi kalau minyak kita pakai canola oil, kalau ini kita pakai clarified butter. Olive oil itu mahal. Jadi jarang sekali kita tumis menumis dan lain sebagainya, apalagi untuk komersial di restoran, kecuali memang harus pakai olive oil, itu kita numis pakai olive oil ya, untuk restoran ya. Kalau di rumah mah ya karena konsumsi sendiri, si salmon kita pakai olive oil gitu dan lain sebagainya. Jadi memang masalah budget itu satu, kedua juga masalah mana yang lebih netral, rasanya netral ya. Tentunya ada olive oil banyak lebih digunakan, terutama extra virgin olive oil banyak digunakan untuk salad karena kita tidak perlu mengolahnya lagi, atau ya benar, nggak perlu mengolah dalam artian memasaknya lagi seperti buat salad dressing dan lain sebagainya ya. Itu lebih banyak dipakai di sana. Kalau avocado oil, to be honest, jarang ya dipakai ya. Hanya spesifik resepi yang memang perlu pakai, itu sama seperti kadang-kadang ada yang pakai almond oil dan lain sebagainya. So for best bet, canola oil untuk terutama hidangan Asia itu udah paling mantep lah, affordable, high smoking point, cukup netral rasanya ya. Bisa juga untuk hidangan western. Kalau olive oil ya budgetnya lebih tinggi, terutama itu satu. Terus juga memang spesifik hidangan western, kalau dia resepinya pakai olive oil, mau nggak mau kita pakai olive oil. Tapi canola is pretty good ya. Bahkan kebanyakan ya benar seperti saya bilang tadi, kayak olive oil tuh sering dipakai kita malah untuk bikin resepi awal, bukan pada saat memasaknya gitu loh ya. Contoh kita bikin yang paling gampang, kita bikin pesto ya. Kita bikin pesto itu memang mau nggak mau harus pakai olive oil ya, kecuali mau oil yang lebih wah atau lebih mahal, itu lain cerita. Tapi kayaknya hampir tidak bisa membuat pesto dengan canola oil. Nah, gitu loh. Dan pesto itu juga seperti saya katakan tadi, olive oil digunakan untuk membuat si pesto tanpa mengolah di atas api untuk membuat pestonya ya. Cukup dimasukkan ke blender dengan pine nut dan lain sebagainya. So, tergantung kegunaannya. So, that's what I mean. Gitu lah. Oke, Chef, nih dari pertanyaan yang tadi nih, Chef, aku kan mau nanya, aku sempat notice tadi nih, kata Chef Dina terkait soal deep fry nih, Chef. Emang kalau deep fry itu lebih menggunakan minyak apa sih, Chef, kalau untuk deep fry itu sendiri? Tergantung kalian di Indonesia apa di luar negeri. Kalau di luar negeri ada aturan. Di Indonesia, Chef, kan kita lagi di Indo.
Deep frying kalau di rumah cukup pakai minyak sayur. Minyak sayur bisa. Minyak sayur? Ya. Kalau di restoran kita pakai, aduh saya lupa namanya, kita belinya box-boxan karena memang itu datangnya seperti lemak, ya. Begitu kita masukin deep frying machine, dia jadi kita tingkatkan panasnya, naikkan, itu jadi kayak minyak gitu ya. Kalau dia dingin, suhu ruangan atau gimana, dia seperti lemak gitu. Ya, I forgot what's the name. Tapi kalau di rumah minyak sayur bisa, canola juga bisa sebenarnya. Bisa banget, bukan bisa aja, bisa gitu ya. Canola atau ya kita nyebut brand ya. Kalau yang lebih murah dari canola tuh beberapa minyak sayur yang kalian tahu lah, yang brand-brand. Kalian lihat. Jadi pakai minyak sayur juga bisa ya, Chef ya, buat menggunakan teknik deep frying. Nah, buat teman-teman kelas mungkin yang masih belum tahu nih teknik deep frying itu apa, teman-teman mungkin bisa ikut kelasnya Chef Juna dulu nih biar tahu, karena di kelasnya Chef Juna itu udah dijelasin ya Chef ya gimana teknik menggoreng dengan teknik deep frying itu. Ini masih banyak banget nih Chef yang salfok sama rambutnya Chef Juna katanya. Apa? Kenapa rambut saya? Nggak tahu. Katanya pada jatuh cinta kayaknya sama rambutnya Chef Juna. Chef makin ganteng katanya. Waduh. Ini masih banyak banget nih yang tergila-gila sama Chef Juna di komen. Lanjut nih Chef, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dari Norati Mahmud. Ini ada apa yang membuat Chef Juna lebih tetap semangat nih Chef dalam untuk bangkit dari sebuah kegagalan. Itu gimana caranya Chef Juna handle struggle itu? Tetap semangat pada saat bangkit dari kegagalan. Ya. Yep. Ya karena nggak mau gagal lagi. Nggak lah. Kasarnya sih gitu. Cuman tetap semangat susah ya. Ini masalah filosofi gitu. Tetap semangat itu kita nggak munafik. Nggak ada orang yang setiap hari itu selalu semangat gitu. Nggak mungkin gitu loh. Namanya manusia, ada jatuh bangun, ada malesnya, ada lain sebagainya. Tapi kembali lagi kita harus bisa menimbang. Kalau saya menimbang ya, saya selalu menimbang. Gitu. Misalnya nih contoh. Saya bukan tidak menghargai, saya sangat menghargai kerjaan saya sebagai juri MasterChef Indonesia misalnya. Tapi pada saat mau mulai MasterChef Indonesia itu, saya pasti langsung gitu loh. Gitu. Ya, bukan nggak semangat, tapi kalian tidak tahu, kami itu 4 bulan itu kehabisan waktu dalam hidup. Ya. Jadi benar-benar kehabisan waktu, kita benar-benar spend di studio, kerjaan kita yang lain keteteran, terus waktu kita untuk diri kita sendiri juga habis gitu loh, karena udah sering kerja dengan MasterChef. Jadi pas kalau mau mulai itu kita pasti, ayo kita mulai tanggal sini, ya pasti ada gitu ya. Tapi gimana caranya mau semangat? Caranya gampang. Kalau saya nih pribadi, dia mulai tanggal segini sampai tanggal sini, bulan ini sampai bulan ini. Ya udah, habis itu selesai, minggu depannya saya langsung udah merencanakan touring yang jauh kemana, gitu loh. Liburan ya Chef ya? Ada rewardnya di akhir gitu loh ya. Bahkan kadang-kadang sebelum mulainya pun, jalan dulu deh, jalan touring pendek atau diving dulu sebentar gitu. Pulang ke Bali sama teman-teman, saudara-saudara, terus diving sebentar 2 hari gitu. Nah, jadi udah ada enaknya dikit, komit kerja, terus ada rewardnya di akhir gitu. Atau enggak reward di akhir aja, itu yang membuat saya semangat. Oh iya, nanti habis ini kan kita mau touring jauh ke ini, belum pernah, wah seru nih gitu. Jadi memang harus pinter ya, dengan your own mind itu harus pinter gitu loh.
ini otak kita tuh bukan otak untuk berpikir masalah kerjaan ya, maksudnya our mind itu kita harus pinter-pinter jaga dia gitu loh. Kalau saya sih mikirnya gitu ya, jadi harus diasuh dengan baik. Oke, itu jadi ada tips dari Chef Juna tuh buat teman-teman mungkin yang masih belum bisa bangkit dari kegagalan. Ya, Bisa ikutin caranya Chef Juna dengan cara memberikan reward kepada diri sendiri. Ya. Chef ya? ya reward kepada diri itu kata singkatnya ya, betul. Reward terhadap diri sendiri. Ya. Nih, Chef ada nanya nih Chef dari B_Drozeri. Nanya nih Chef di kolom komentar dia. Chef kalau masak pakai micin enggak? Enggak, Katanya gitu. enggak, Enggak sama sekali Chef. enggak. Kemarin saya kasih tahu ART saya untuk masak ini kamu tumbuk ini. Terus mereka bilang ya udah nanti berarti ditambahin garam apa namanya penyedap rasa di bumbu halusnya. Saya bilang no. Anti ya Chef sama penyedap rasa. Nggak tahu. Emang bisa merusak makanan juga ya Chef? Kalau mereka masak buat mereka sendiri, ya nggak tahu deh, itu urusan mereka ya. Tapi kalau untuk yang makan, no, saya nggak mau. Gitu. Oke, jadi penasaran nih Chef, kira-kira makanan favorit Chef Juna ini sebenarnya apa sih Chef? Saya sebenarnya nggak ada sih makanan favorit ya. Semuanya suka ya Chef? Apa? Semuanya suka. Semuanya suka. Semua makanan. Cuma memang ini selalu kalau bingung mau makan apa gitu atau apa ada somai gitu ya. Saya suka makan somai aja gitu. Kayaknya gampang selalu bisa gitu. Oke, lebih gampang ya Chef, ketimbang harus masak kayak ribet-ribet. Tuh. Tuh. Nah Chef, aku mau nanya nih Chef, kalau misalnya Chef Juna kan ini kan bisa bilang seorang chef profesional ya Chef ya. Chef ini kalau di rumah tuh sering masak atau ART-nya Chef yang masak? Sering makan masakan mereka, makan makanan mereka. Oh, jadi bukan Chef Juna yang masak. Mau saya di rumah kenapa bisa lagi gitu. Oke. Ya, Jadi emang udah ada yang masakin sendiri ya Chef, walaupun Benernya jadi seorang chef profesional. saya kebanyakan di luar kan kerja, jadi saya makan di Oke. atau beli makanan bawa pulang gitu pas on the way pulang. Tapi kalau memang kayak tadi siang masih di rumah, ya saya makan apa yang mereka masak gitu loh. Kan mereka masak buat mereka semua gitu. Jadi saya makan aja, nggak ada masalah saya gitu loh. Oke. Nah, Chef, kira-kira nih Chef, kalau misalnya teman-teman kelas nih mau coba, ini banyak banget yang nanya kenapa kalau masak itu kadang ada beberapa bahan yang emang bisa meledak, iya, meletup seperti misalnya cimol apa gimana itu bisa meledak kayak gitu karena hal apa ya Chef? Karena perbedaan suhu yang lumayan drastis, itu satu. Dua, mungkin kebanyakan yang meledak itu karena dia habis dari, yaitu perbedaan suhu, terus ada kandungan airnya, ya. Apalagi kalau habis dari freezer, terus di defrost, belum totally defrost, itu ada airnya, pasti pas masuk minyak panas ada letupan-letupan. Ataupun juga bahannya ada rongga udara, bukan rongga ya, ada udara yang terperangkap di dalamnya gitu loh. Ya, jadi pada saat kena minyak panas ya mungkin kebuka dan dia meletup. Sebenarnya itu sih. Kandungan air dan rongga udara sih. Udara yang terjebak. Oke, mungkin itu sih Chef pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas yang udah dipilih dari kita. Nah, aku mau tanya nih Chef, kira-kira waktu Chef Juna lagi syuting sama pihak kelas.com nih, ada pengalaman seru nggak sih Chef? Ada, itu Apa tuh, boleh diceritain nggak? bukan pengalaman seru sih, pengalaman stres. Itu Kenapa tuh? sekian banyak chapter, kita syutingnya cuma 2 hari, itu sih gila-gilaan sih.
Saya nggak mau, Wow. saya nggak mau lagi ya kalau kelas.com ini. Saya mesti belajari dulu nih chapternya berapa chapter, ininya berapa, saya yang nentuin berapa harinya gitu loh. Kerja keras, Oke. itu kerja keras gila-gilaan itu. Dari subuh Wow. sampai subuh lagi, sampai malam lagi itu. Ya, gila itu ya. Jadi pengalaman memang semuanya belum ada yang tahu, tapi udah jelas sekarang. Kalau memang ada chapter lain lagi dengan kelas.com gitu ya, saya mesti pelajari dulu dan yang mana yang masuk akal gitu. Ya of course saya nggak minta cepat, tapi setidaknya masuk akal lah. Itu 2 hari, cuma 2 hari, 30 chapter mah buset. Wow. So, Tapi keren sih, Chef. Bisa berhasil selesai dalam 2 hari. wah itu udah kejar-kejaran itu. Selain itu ada lagi nggak nih, Chef, pengalaman menarik lagi selain 30 chapter 2 hari itu? Enggak sih, it's pretty fun ya, cukup fun, cukup enak. Tapi dari pihak kelas.com-nya juga orang-orangnya cukup enak, membantu dan lain sebagainya, so fun. Ya. Fun aja. Harus ikut pelatihan Chef Juna di kelas.com ini. Sebenarnya nggak harus ya. Kalau mau ikut bukan karena keharusan, tapi karena banyak hal. Kalian ingin tahu lebih dalam dunia memasak, bisa. Kalian ingin tahu, mungkin ada yang ingin tahu pengalaman saya selama di dunia memasak atau profesional restoran, bisa. Atau kalian ingin beneran menambah ilmu ya. Mungkin kalian udah bisa masak, cuman kalian merasa mungkin dengan ikut ini kita bisa lebih lengkap lagi pengetahuan kita dan belajar sesuatu yang berbeda. Ya itu semua sih, sebenarnya itu semua gitu ya. Dan juga jangan cuman ini aja, ditonton aja itu kelas.com. Kalau bisa memang diaplikasikan ke praktek ya gitu loh. Jadi potongannya, ininya, kalau cuman nonton aja sama aja kayak nonton yang lain gitu loh, film gitu. Iya, benar. Tapi dicoba diaplikasikan, apalagi memang passionnya memasak atau memang suka masak atau sering masak gitu. Jadi dicoba, biasanya masak sayur sop begini, kemarin udah belajar itu ada potongan batonet atau potongan julienne. Kali ini saya mau buatnya sayur sopnya potongan wortelnya julienne atau apa gitu. Misalnya ya. Jadi kepake gitu loh. Bukan cuma teori aja. Jadi bisa. Banyaklah gunanya, terutama untuk memasak ya. Dan juga di dunia F&B. Semoga juga kita memberikan yang terbaik untuk semua bisa mengikutinya. So far saya kalau login ke kelas.com, ya saya bacakan komentar-komentarnya gitu ya. So far memang jauh banyak yang lebih puas ya, beneran puas. Dan itu sangat sincere gitu loh, kata-katanya mereka puas. Bukan cuma bagus banget, bukan begitu. Tapi mereka bahas gitu loh, wah ini bagus karena ini gitu. Jadi cukup senang gitu melihatnya ya. Oke, jadi emang benar-benar memanfaatkan banget ya, Chef, ya, teman-teman kelas ini yang sudah ikut kelasnya Chef Juna. Ya. Jadi bukan cuma teori doang nih, tapi langsung dipraktekkan langsung ya, Chef, ya, di chapter itu. Kalau enggak, it's very simple kok. Itu simple semua. Apa sih yang susah? Nggak ada. Paling buat risotto yang lumayan susah karena itu memang perlu berkali-kali ya pengalaman ya. It's with the hand gitu loh buat risotto. Selebihnya kayak pasta dan lain sebagainya kalian bisa lah. Gitu. Oke. Nah, buat Chef Juna itu sendiri sebenarnya ada, Chef, masakan tersulit, masakan Indonesia tersulit yang pernah dicoba? Nggak ada. Semua masakan Indonesia sulit ya. Masakan itu sulit. Beda-beda gitu loh. Jadi
semua sulit, kalau belum pernah nyobanya ya sulit menurut saya gitu lah. Kita masih nebak-nebak. Ada juga berapa masakan Indonesia, wah susah lah masakan Indonesia lah. Kita kalau biasa masak masakan Indonesia begini, nanti ada yang nonton, oh kalau ibu saya biasanya begini chef, gini, aduh gitu loh. Oke, beda jadinya chef ya. Udah Tiap orang beda pemahaman. itunya ya udah sulit gitu loh ya. Jadi memang sangat variatif, caranya juga banyak beda-bedanya gitu loh masakan Indonesia. Yang penting hasilnya enak, tidak jauh dari karakternya kalau menurut saya mah ya. So susah masakan Indonesia lumayan susah gitu loh karena banyak kan turun temurun dan budaya ya. Jadi tahu teknik memasak semata-mata belum tentu benar gitu loh. Ada aja, Oh iya, betul. wah seharusnya ini kalau di kampung saya tuh gini, aduh, gitu, serba salah. Tiap daerah beda-beda ya chef. Ya. Oke, dari chef terakhir nih chef. Boleh nggak sih chef Gina berbagi mungkin motivasi buat teman-teman kelas yang pengen banget nih ikut kelas chef Gina tapi masih ragu-ragu. Itu bisa nggak chef dikasih motivasi lagi biar dia nih nggak pernah ragu lagi nih buat belajar masak di kelas.com. Belajar masak di kelas.com. Kenapa kenapa ragu-ragu? Jadi saya ngasih motivasi. Waduh, saya paling susah ngasih motivasi. Gini deh, kalian kan sekarang nih masa pandemi ya, seharusnya banyak yang di rumah saja atau meminimize kegiatan di luar. Mati gaya, mau ngapain? Ya, silakan ikut kelas.com. Selain menambah ilmu yang didapat di kelas.com itu, terutama yang memasak, kalian bisa aplikasikan langsung dalam kehidupan kalian sehari-hari kan. Di rumah aja, jadi ya masak gitu. Mau ngapain lagi? Berkebun, masak, ya. So, sangat berguna kalau menurut saya. Ya, mengisi waktu luang, menambah ilmu, dan bisa langsung diaplikasikan. Dan ini akan berkembang terus ya, buat kalian sendiri gitu loh. Kalian tahu teknik pan frying, oh udah bisa, set. Oh berikutnya, oh ini deep frying, oke. Jadi yang deep frying itu deep frying itu seperti ini, shell dan lain sebagainya. Jadi berguna gitu loh. So, silahkan sign up di kelas.com ya, terutama yang untuk memasak. Seperti saya bilang tadi, karena memang selain ngisi waktu kalian, nambah ilmu, dan ilmu tersebut langsung bisa diaplikasikan sehari-hari dan juga akan berkembang terus. Ya, itu semua tergantung kalian. Oke, thank you chef. Nah, buat teman-teman jadi nggak usah ragu lagi ngambil pelatihan di kelas.com karena chef Yunda di sini udah mengajarkan nih semua teknik-teknik memasak secara lebih detail di pelatihan kelas.com ini. Ya. Oke, nggak kerasa udah di penghujung acara chef. Sebelumnya mau terima kasih buat chef Yunda sekali lagi udah meluangkan waktunya untuk ikut ngobrol santai kali ini. Buat kedepannya mohon maaf jika ada salah-salah perkataan chef sebelumnya. Jika ada kendala saya mohon maaf sebelumnya. Oke, buat teman-teman kelas bisa say goodbye dulu sama Chef Yuna. Thank you, Chef, untuk waktunya. Thank you. See you soon. Ya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oke, bye. Oke, buat teman-teman kelas, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah ikut live session kali ini. Mohon maaf jika ada beberapa kendala. Gimana nih buat teman-teman? Dari ngobrol-ngobrol sama Chef Gina tadi, gimana? Apakah bisa nambah ilmu kalian? Apakah kalian juga lebih tertarik nih buat ikut pelatihan di kelas.com ini? Jadi kalian nggak usah ragu nih kalau mau ikut pelatihan di kelas.com karena Chef Gina sendiri tadi juga dibilang kan, di pelatihan di kelas.com ini nih emang bener-bener udah lengkap dari teknik memasaknya, teknik memotong sayuran, daging, hingga beberapa resep makanan yang bisa kalian tiru di rumah untuk makanan sehari-hari kalian. Nah, buat teman-teman, sekali lagi dia mau ucapin terima kasih yang udah ikut live session hingga kali ini. Terima kasih sudah mengikuti live session ngobrol-ngobrol santai bareng Chef Juna pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Buat teman-teman yang
Tapi kalau yang pengen tahu gimana sih caranya ikut pelatihan di kelas.com, kalian bisa langsung cek ke website resmi kita di www.kelas.com. Nah, di situ kalian juga bisa ngecek nih, selain ada kelas Chef Juna, di situ juga banyak mentor-mentor lain yang pastinya nggak kalah hebat. Seperti ada kelas baru nih, yaitu kelas Reza Dika ya, mengajarkan creative thinking. Jadi buat teman-teman yang emang memerlukan pelatihan tersebut, kalian bisa langsung cek aja di website resmi kita di www.kelas.com. Nah, buat teman-teman mohon maaf juga nih yang pertanyaannya belum terjawab pada live session kali ini. Buat selanjutnya kalian bisa mengisi kembali pertanyaan untuk mentor-mentor berikutnya. Jadi jangan lupa dilihat terus, stay tune terus di website di Instagram kelas.com, karena setiap bulan kami akan mengadakan live session seperti ini. Siapakah mentor berikutnya, kalian harus tunggu nanti. Oke, terima kasih buat teman-teman kelas yang sudah ikut live session kali ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Dan buat teman-teman yang tadi pertanyaannya sudah terpilih, nanti akan kita DM untuk mendapatkan hal yang cukup menarik untuk kalian. Jadi buat teman-teman yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk pertanyaan yang dijawab kali ini, kalian bisa menanyakan pada mentor berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Dia pamit undur diri dan selamat sore.